Jika dihitung mungkin sudah ada puluhan kapal yang karam dan mengalami kecelakaan di perairan laut Kepulauan Masa Lembu, mulai dari kapal penumpang, kapal tanker, kapal muat sapi, hingga kapal barang karam di Laut Jawa ini. Wajar jika Masa Lembu disebut segitiga Bermuda Indonesia. Kali ini aku akan menceritakan 4 kapal kecelakaan di Masa Lembu yang fenomenal. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, akan menghadirkan video-video menarik seputar Masa Lembu dan hal-hal inspiratif lainnya. Baiklah, kita mulai. Kapal pertama dan terbaru adalah terbakarnya KM Santika Nusantara. Kapal ini terbakar pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 20.45 malam. Kapal ini berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Awalnya disebut membawa penumpang sebanyak 111 orang dan 84 kendaraan sesuai data manifest. Lalu ketika melewati Laut Masa Lembu, tiba-tiba Santika Nusantara terbakar dahsyat. Saat terbakar, posisi kapal berada di sebelah timur Pulau Masa Lembu. Sejumlah warga dapat melihat dari pinggir pantai asap yang mengepul dari kapal nahas itu. Beberapa perahu nelayan berusaha mendekat dan menolong beberapa korban yang melompat ke laut. Sejumlah korban selamat dan yang meninggal dibawa ke Pulau Masa Lembu. Setelah para penumpang berhasil dievakuasi, ternyata data penumpang tidak sesuai data manifest. Penumpang yang berhasil dievakuasi berjumlah 309 orang. Santika Nusantara kemudian dibiarkan terbakar dan mendingin di sebelah utara Pulau Masa Lembu. Sempat menghilang beberapa hari, lalu kapal ini ditemukan kembali di perairan Tuban dengan kondisi masih berasap. Kedua, kapal Mutiara Sentosa I. Kapal ini terbakar pada Jumat 19 Mei 2017 sekitar pukul 5 sore. Kapal yang membawa sebanyak 197 penumpang dan 70 truk ini berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Balikpapan. Namun naasnya, saat melewati perairan Masa Lembu sekitar 3 mil timur kepulauan ini, kapal Mutiara Sentosa I terbakar hebat. Lokasi yang sebetulnya tidak jauh dari tenggelamnya kapal Tampomas II pada tahun 1981. Kebakaran itu diduga karena ada korsleting listrik di kardek kapal, lalu api semakin membesar dan tidak bisa dipadamkan. Dalam kecelakaan itu setidaknya 5 orang dinyatakan meninggal dunia, selebihnya mengalami luka-luka dan selamat. Para perahu nelayan Masa Lembu juga terlibat menyelamatkan beberapa penumpang yang melompat ke air. Penumpang selamat sempat dirawat di Puskesmas Kepulauan Masa Lembu. Ketiga, kapal Roro Senopati. Kapal ini tenggelam pada 29 Desember 2006. Total penumpang di kapal KM Senopati Nusantara adalah 626 orang, terdiri dari 542 penumpang dan 54 anak buah kapal serta 29 orang sopir truk dan kendaraan. Kapal ini bertolak dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah pada Kamis tanggal 28 Desember 2006 sekitar pukul 8 malam menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Menurut kesaksian penumpang, saat kapal berangkat beberapa mil sudah dihantam oleh hujan dan gelombang besar. Tetapi pihak kapal berusaha menenangkan penumpang dan terus melanjutkan perjalanan berbahaya itu. Entah apa yang terjadi, kapal ini kehilangan kontak dan dinyatakan tenggelam karena cuaca buruk di sekitar Kepulauan Masa Lembu. Setelah dilakukan evakuasi oleh KNKT, jumlah orang tewas mencapai 131 orang dan 128 korban selamat, selebihnya dinyatakan hilang. Keempat, kapal Tampomas II. Kapal ini tenggelam pada 27 Januari 1981. Kisah tenggelamnya Tampomas II adalah yang paling fenomenal. Pasalnya, selain jumlah korban hingga ratusan jiwa,
juga dibumbui adanya dugaan korupsi pembelian kapal bekas itu. Aku sudah membahasnya di video sebelumnya. Pada tanggal 24 Januari 1981, Tampo Mas II berangkat dari Jakarta menuju Ujung Pandang atau Makassar hari ini, mengangkut penumpang sebanyak 1.054 orang dengan 82 ABK. Menurut beberapa laporan, diduga ada sekitar 400-an penumpang gelap yang tidak terdata. Kapal ini juga memuat sebanyak 191 mobil dan 200 motor. Pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 1981, Tampo Mas diterpa badai di Laut Masalembu. Pada pukul 8 malam, mesin kapal mati dan ada kebocoran bahan bakar dari dek kendaraan. Saat itulah terjadi kebakaran. Api semakin membesar dan tidak bisa dikendalikan. Kapten kapal Abdul Rifai berusaha menggerakkan kapal menuju Pulau Masalembu yang terdekat saat itu. Tetapi usaha itu gagal karena mesin mati. Suasana gelap gulita di atas kapal mencekam. Semua penumpang panik dan berteriak-teriak kepanasan. Pada 26 Januari 1981, kapal ini terombang-ambing di tengah laut sembari terbakar. Sebagian penumpang yang ketakutan memilih melompat ke laut. Lalu pada 27 Januari 1981, kapal Tampo Mas II tenggelam ke dasar laut di perairan Pulau Masalembu. Itulah 4 tragedi mengerikan yang fenomenal tentang tenggelamnya kapal di perairan laut Masalembu.